Mama yo, salam kenal, balik lagi dengan gua Sandy Fadliansah dan selamat datang di channel Teman YouTube. Ketika kita membuat sebuah konten video, biasanya kita berfokus untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus dan seringkali melupakan masalah audio. Padahal kualitas audio yang bagus itu juga sangat penting. Kita bayangkan nih, menonton sebuah video yang kualitas gambarnya bagus tapi audionya itu kurang terdengar. Kita udah maksimalkan volume handphone, volume PC, volume speaker, tetap aja suaranya tuh kecil dan itu tentu saja ya mengganggu kenikmatan kita menonton sebuah video. Oleh karena itu, sebagai YouTuber atau konten kreator, kita harus memperhatikan nih masalah kualitas audio dari video kita. So, di video kali ini gue akan membahas mengenai audio, khususnya mereview mic yang gue punya dan pernah gue gunakan. Mulai dari mic yang harganya sangat murah, yaitu clip-on dengan harga Rp10.000, sampai dengan mic wireless yang harganya jutaan. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan rekomendasi mic apa yang sekiranya cocok untuk teman-teman semua, tonton video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai, kita bumper dulu. Selamat datang di channel Teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang, di channel ini gua memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber nih, udah jangan ragu, langsung aja subscribe channel Teman YouTube dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Oke, jadi back to the topic. Kali ini gua akan membahas masalah audio, khususnya mereview mic-mic yang ada di sini yang pernah gua gunakan. Tapi sebagai disclaimer di awal gue sampaikan bahwa pengetesan atau review mic ini berlangsung pada jam 12 malam untuk mengurangi noise dari luar ruangan. Karena gue kan syuting dalam kamar biasa ya, bukan di dalam studio. Jadi kadang memang kalau di siang hari itu suara-suara seperti suara mobil, suara motor itu bisa sangat terdengar di dalam ruangan ini. Jadi sekali lagi gue syutingnya di jam 12 malam untuk meminimalisir noise-noise dari luar. Yang kedua, bahwa kualitas audio yang nantinya akan didengarkan itu adalah kualitas audio langsung dari mic ini tanpa proses editing. Oke, jadi sebelum membahas mic yang ada, gua mau sampaikan, coba cek dulu deh kualitas mic internal dari kamera ataupun handphone teman-teman semua. Barangkali kualitas mic internal dari kamera ataupun handphone teman-teman semua itu sebenarnya udah cukup bagus untuk pembuatan konten video. Sekarang kita coba dengarkan nih kualitas audio dari mic internal dari kamera yang gue gunakan, yaitu kamera Canon EOS M3. Kira-kira suaranya seperti berikut. Halo, selamat datang di channel Teman YouTube. Channel yang memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Dan ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan mic internal dari kamera. Menurut gua sih, kualitas audio dari mic internal kamera Canon EOS M3 ini sudah cukup bagus untuk penggunaan di dalam ruangan seperti ini. Walaupun tetap masih ada noise-nya ya. Tapi, jika digunakan di luar ruangan, misalnya di jalan ataupun di tempat yang ramai, itu suaranya tuh kecil banget dari pengalaman gua menggunakannya. Jadi gua sangat-sangat tidak merekomendasikan menggunakan mic internal dari kamera Canon EOS M3 khususnya untuk penggunaan di luar ruangan. Oke, yang kedua kita akan membahas atau mereview mic yang sangat murah sekali. Ini merupakan mic clip-on dengan harga kurang lebih 10 sampai dengan Rp30.000 kalau kita membelinya secara online di marketplace. Kita dengarkan aja ya kualitas audio dari mic clip-on yang murah ini. Halo, selamat datang di channel Teman YouTube. Channel yang memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Dan ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan clip-on murah seharga Rp20.000. Sekali lagi, ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan mic clip-on murah sebesar Rp20.000. Ya, masih oke sih ya kualitas audio dari mic clip-on yang Rp10.000 ini jika digunakan di dalam ruangan dan secara statis. Walaupun kalau misalnya kita dengarkan secara mendalam, tadi masih terdengar banyak sekali noise yang ditangkap dari mic ini. Dan kalau misalnya kita kegesek aja nih ujung clip-onnya atau kegerak dikit, itu menimbulkan suara kresek-kresek gitu, kayak di ujung video tadi yang bersentuhan dengan ujung baju gua. Itu sangat terdengar
suara kresek-kreseknya ya. Dan perlu diingat bahwa panjang dari mic clip-on ini itu hanya kurang lebih 1 meter kabelnya. Jadi kalau misalnya ini kita colokkan ke kamera, kemudian ini mau disangkutin di baju seperti ini, itu jaraknya sangat dekat sekali. Kalau misalnya digunakan untuk vlogging, megang kamera seperti ini, oke lah. Tapi kalau misalnya syuting jarak jauh, itu pastinya nggak bisa digunakan. Bisa sih diakalin dengan memasukkan clip-on ini ke dalam handphone dan kita merekam audionya secara terpisah dengan kamera. Nanti baru kita satukan saat proses editing. Tapi sekali lagi, pengalaman gua menggunakan mic clip-on murah ini di lapangan, waktu itu gua lagi traveling, itu nggak banget deh. Karena suara angin tuh masuk banget ke dalam mic clip-on ini. Jadi sekali lagi, untuk penggunaan di dalam ruangan menurut gua ya masih oke sih dengan budget yang murah. Tapi kalau misalnya penggunaan di luar ruangan, jangan menggunakan mic clip-on yang murah ini. Berikutnya, gua mau mereview mic Boya BY-M1. Mic ini sekarang harganya Rp150.000. Waktu itu gua beli masih Rp240.000. Jadi ini memang harganya sudah turun. Jadi ini merupakan mic clip-on, tapi teman-teman nggak usah khawatir disamakan dengan mic clip-on yang tadi harganya Rp10.000 ya. Kalau misalnya tadi mic clip-on yang murah itu panjangnya cuma 1 meter kabelnya. Nah, mic Boya BY-M1 ini panjangnya sampai 6 meter. Ini panjang banget nih, masih digulung seperti ini. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa ketika merekam menggunakan mic Boya BY-M1 ini untuk mendapatkan kualitas video dan juga kualitas audio yang bagus. Kita tes aja kira-kira suaranya seperti apa dari mic Boya BY-M1 ini. Halo, selamat datang di channel Teman YouTube, channel yang memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Dan ini merupakan kualitas audio dengan menggunakan mic clip-on dari Boya BY-M1. Sekali lagi, ini merupakan kualitas audio menggunakan mic Boya BY-M1. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Untuk mic clip-on dengan harga Rp150.000, menurut gua mic Boya BY-M1 ini kualitas audionya sudah cukup bagus. Walaupun masih ada noise-nya sedikit lah ya, itu bisa kita akalin saat proses editing, misalnya dengan menambahkan background musik. Satu catatan dari gua, ketika kita menggunakan BY-M1 ini langsung ke kamera, maka dia memerlukan yang namanya baterai jam yang ukurannya cukup kecil seperti ini. Dan kalau misalnya kita menggunakan mic Boya BY-M1 ini untuk handphone, itu nggak memerlukan baterai jam. Jadi sebagai pertimbangan teman-teman semua yang akan membeli mic Boya BY-M1 ini, ketika membeli mic ini, pastikan teman-teman juga membeli baterai jam sebagai penyuplai daya kalau misalnya teman-teman akan menggunakan mic ini untuk kamera. Selanjutnya, kita akan mengetes audio dari mic BM800 yang bentuknya seperti ini. Kalau kita buka, nah, sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan mic condenser yang harganya cukup terjangkau dan banyak digunakan oleh konten kreator untuk merekam sebuah lagu atau cover musik. Nah, sebenarnya gue sendiri membeli mic ini tujuannya waktu itu ingin membuat cover musik. Tapi ya, karena suaranya pas-pasan, nggak gue lanjutkan. Mungkin di lain video gue akan tunjukkan bagaimana caranya membuat konten cover musik. Dan ini merupakan mic yang memerlukan phantom power dalam penggunaannya. Juga untuk kabelnya itu adalah kabel XLR. Ini adalah XLR female. Karena di sininya male menonjol, maka kabelnya yang female. Jadi untuk memasukkannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan tentu saja kalau misalnya mau menyambungkan ke jack yang ukurannya 3,5 mm itu memerlukan splitter. Tapi sekali lagi karena dia memerlukan phantom power dalam penggunaannya, biasanya itu dicolokkan ke dalam sound card ataupun ke dalam mixer baru disambungkan ke kamera. Oke, kita langsung aja tes kualitas audio dari BM800 ini seperti apa. Halo, selamat datang di channel Teman YouTube, channel yang memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan mic BM800 dengan menggunakan shortcut dan disimpan di handphone. Sekali lagi, ini merupakan kualitas audio dengan menggunakan mic BM800 dan disambungkan ke shortcut dan juga ke handphone. Dan kurang lebih suaranya seperti ini. Menurut gua, kualitas audio dari mic BM800 ini sudah sangat bagus. Makanya nggak salah nih, banyak orang menggunakan mic ini untuk rekaman. Nah, untuk harganya sendiri, untuk paket minimalis artinya mic dengan
tempat mic-nya itu kurang lebih Rp250.000. Nah, dengan harga yang terjangkau tersebut, teman-teman sudah bisa rekaman dan mendapatkan audio yang bagus. Selanjutnya, gua mau menampilkan mic bulu-bulu. Ini namanya mic Rode Video Micro. Jadi gua sebut mic bulu-bulu karena memang ini ada pelindung bulu-bulunya. Nah, sebenarnya kalau kita buka, nah, mic-nya itu bentuknya cuman seperti ini. Dan dia memang berfungsi menangkap suara dari arah depan. Oke, kita langsung tes aja kira-kira kualitas audio dari mic Rode ini seperti apa. Kita dengarkan. Halo, selamat datang di channel Teman YouTube. Channel yang memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Dan ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan mic Rode Video Micro. Sekali lagi, ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan mic Rode Video Micro. Itu dia tadi kualitas audio dari mic Rode Video Micro. Jadi secara pribadi sebenarnya sih ya, saya tuh sorry nih, gue kurang puas dengan kualitas audio mic Rode ini. Terutama ketika gue punya pengalaman menggunakan mic ini di luar ruangan. Suaranya itu masih terdengar kecil dan noise-noise itu masih masuk walaupun sudah menggunakan peredam yang bulu-bulu ini. Tapi untuk setup vlogging, menggunakan mic Rode ini merupakan setup yang paling praktis karena kita gampang banget nih. Tinggal pasang mic-nya di atas kamera seperti ini, colokan kabelnya ke dalam jack 3,5 mm yang ada di kamera, udah kita bisa vlogging secara mudah seperti ini. Jadi mungkin ini salah satu kelebihan mic Rode Video Micro ini dibandingkan dengan mic-mic lainnya. Tes. Nah, selanjutnya gue pengen ngetes audio dari mic Shure SM58. Bentuknya ini kayak mic-mic yang ada di masjid ya. Kenapa sih gue beli mic lagi, dan kenapa harus beli mic ini? Karena sebenarnya gue mau bikin konten podcast untuk channel YouTube gue yang lain, sehingga gue memerlukan mic yang memang bagus dan direkomendasikan untuk podcast. Nah, selain menggunakan BM800 yang gue punya ini, maka gue memerlukan satu mic lagi, dan pilihan gue jatuh ke Shure SM58 ini yang memang banyak direkomendasikan oleh para konten kreator. Langsung aja kita tes nih suaranya seperti apa dari mic Shure SM58. Halo, selamat datang di channel Teman YouTube, channel yang memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Dan ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan mic Shure SM58. Sekali lagi, ini merupakan kualitas suara dengan menggunakan mic Shure SM58. Gimana kualitas dari mic Shure SM58 ini? Bulat, dalam, enak, gak ada noise. Gua bener-bener suka dengan kualitas suara dari mic Shure SM58. Makanya gak salah banyak konten kreator merekomendasikan mic ini untuk membuat konten podcast ataupun untuk rekaman suara. Dan memang kalau misalnya dari harga, ini cukup jauh ya dengan BM800. Harganya itu berkisar antara 1,7 sampai dengan 1,9 juta. Tapi nggak masalah. Menurut gua ketika teman-teman menginvestasikan uang teman-teman untuk membeli mic ini, dan teman-teman serius membuat konten podcast ataupun konten cover musik, itu nggak ada ruginya sama sekali. Dan mic ini itu nggak memerlukan phantom power, berbeda dengan BM800, dia memerlukan phantom power. Untuk mic ini nggak perlu, jadi kita bisa langsung colok ke speaker, kita langsung bisa nyanyi. Untuk kabelnya sendiri sama seperti BM800, menggunakan XLR yang female. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, tentu saja mic Shure SM58 ini bisa dikombinasikan dengan menggunakan sound card ataupun mixer, sehingga suaranya lebih bagus lagi dan kita bisa atur saat proses editing. Terakhir, gua mau mereview mic Saramonic Blink 500 B2, dan ini merupakan mic wireless yang gua gunakan dari awal gua membuat konten video untuk channel Teman YouTube. Ini juga merupakan mic termahal yang pernah gua beli. Jadi waktu itu harganya masih 3 jutaan ya. Tapi sekarang gua cek di marketplace itu harganya udah 1,9 juta. Jadi turunnya jauh banget. Nah, kenapa sih gue membeli mic Saramonic Blink 500 B2 ini? Selain kualitas audionya yang nggak usah dipertanyakan lagi, sebenarnya mic ini jauh lebih murah dan jauh lebih terjangkau dibandingkan mic wireless dengan 2 channel dari merek lainnya, katakanlah dari merek Rode.
Nah sekarang kalau misalnya kita beli nih 1,9 juta, kita sudah mendapatkan 2 transmitter seperti ini dan juga 1 receiver yang kita pasangkan ke kamera. Jadi artinya ini bisa digunakan untuk 2 orang, misalnya untuk wawancara atau untuk dialog, ini sangat-sangat pas lah. Untuk penggunanya sendiri, kita bisa langsung berbicara ke transmitter seperti ini. Artinya kita kalau misalnya mewawancara orang lain itu kita bisa kita posisikan seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan clip on yang kita colokkan ke transmitternya, kemudian kita pasang seperti yang gua gunakan seperti ini ya. Clip onnya gua pasangkan di baju. Jadi ini sangat-sangat praktis. Nah sekarang kita bandingkan kualitas audio menggunakan clip on dan juga tidak dari mic Saramonic Blink 500B2. Halo, selamat datang di channel Teman YouTube, channel yang memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Dan ini merupakan kualitas audio menggunakan mic wireless Saramonic Blink 500 tanpa menggunakan clip-on. Sekali lagi, ini adalah kualitas audio menggunakan mic wireless dari Saramonic B500 dan ini menggunakan clip-on. Pengalaman gua menggunakan mic Saramonic Blink 500B2 ini sangat memuaskan. Selain bentuknya yang kecil, gampang dibawa kemana-mana, ini juga sangat praktis. Jadi ketika teman-teman membeli mic ini, di awal teman-teman nggak usah setting frekuensi karena antara transmitter dan receiver itu bisa langsung connect. Jadi kita langsung bisa merekam audio. Kemudian untuk kabel yang digunakan di receiver itu juga menggunakan kabel 3,5 mm. Jadi bisa langsung dicolokkan ke kamera. Nah, untuk jarak yang aman, artinya untuk mendapatkan kualitas audio yang bagus, dari beberapa sumber sih gue mendapatkan kurang lebih jaraknya 50 meter. Artinya cukup jauh lah ya, 50 meter antara receiver dan si transmitter itu jaraknya 50 meter. Nah, ini kan tentu sangat cocok sekali nih buat teman-teman mungkin yang membuat konten prank ataupun challenge di mana letak kamera berjauhan dengan si objek yang direkam, tapi tetap memerlukan audio yang maksimal. Jadi sekali lagi, gue merekomendasikan untuk mic wireless ini menggunakan Saramonic Blink 500B2. Enak banget. Jadi udah semua mic yang gue punya gue review. Sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. So, bagi teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman berbeda terhadap penggunaan mic-mic ini, ya monggo saja dituliskan di kolom komentar. Yang pasti, setiap mic itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, terutama dari kualitas audio dan juga harganya. Jadi gue sarankan buat teman-teman yang sedang mencari mic, sesuaikan nih dengan kebutuhan teman-teman dan sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Yang pasti menurut gue investasi dalam hal audio itu nggak akan rugi deh untuk jangka panjang jika kita fokus ingin menjadi YouTuber ataupun konten kreator. Sekali lagi bagi teman-teman mungkin yang perlu tanya-tanya langsung aja bertanya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa nih subscribe dulu channel Teman YouTube. Cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.